Singapura, di tanggal 13 November 2008. Hari itu cuaca sedang mendung. Tetesan kecil hujan membasahi segala tempat. Orang-orang segera berlindung mencari tempat untuk berteduh. Di hari yang tidak bersahabat, tak banyak pengunjung yang datang ke kebun binatang Biswajit Guha di Singapura. Hari itu cukup lembab, belum lagi hari itu hari Kamis, yang dimana kebanyakan orang masih bekerja. Tapi, hujan tidak merusak kesenangan kelompok wisatawan serta penduduk setempat yang sedang berjalan-jalan menikmati waktu mereka mengagumi berbagai jenis satwa langka yang ada di sana. Sedikit sejarah dari kebun binatang Biswajit Guha di Singapura. Tempat ini dibuka pada tahun 1973 dengan luas 69 hektar yang menampung sekitar 315 spesies hewan yang sebagian besar dianggap sebagai spesies yang terancam punah. Kebun binatang ini cukup populer. Lebih dari 2 juta wisatawan dari seluruh dunia telah berkunjung ke tempat ini setiap tahunnya. Selain sebagai tempat memelihara satwa endemik, kebun binatang Biswajit Guha ini juga sebagai tempat berinvestasi dalam dunia pendidikan dan proses konservasi selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun juga kebun binatang ini telah memenangkan berbagai penghargaan dan pengakuan dari beberapa pelestari lingkungan paling terkenal di dunia. Salah satunya pengakuan dari mendiang Steve Irwin saat beliau masih hidup. Dia begitu mengagumi kebun binatang Singapura ini. Kebun binatang biasanya merupakan tempat yang menyenangkan. Tetapi, bagaimana jika kamu mengunjungi kebun binatang dengan niat awal hanya menonton para binatang yang sedang berada dalam kandangnya, namun malah melihat tragedi yang cukup mengerikan? Hal yang mengerikan ini terjadi di kebun binatang Biswajit Guha yang sedang kita bicarakan pada hari Kamis di tanggal 13 November 2008. Sebelumnya seorang pria bernama Nordin bin Montong yang berusia 32 tahun yang merupakan seorang warga negara tetangga Malaysia. Ia bekerja di Singapura sebagai pembersih di kebun binatang. Nordin sudah bekerja di sana sekitar 4 bulan dan statusnya masih menjadi pekerja kontrak. Saat itu Nordin telah bekerja di kandang simpanse sejak bulan Juni. Sebenarnya ada yang aneh dari perilaku pria itu. Para rekan-rekannya mengatakan pada staf kebun binatang bahwa Nordin dia tampak begitu gelisah saat makan siang. Rekan kerjanya kemudian berkata, ia merobek kupon makanannya dan membuangnya begitu saja. Dia juga bergumam seperti orang yang gelisah dengan dirinya sendiri. Nordin menoleh ke rekan kerjanya, kemudian berbicara dalam bahasa Melayu. Selamat tinggal, kamu tidak akan bertemu denganku lagi. Itu kata terakhir yang didengar oleh rekan kerjanya. Selepasnya, pekerja kontrak itu pergi dengan sepedanya. Pada saat tertentu, ia sempat mendekati kandang buaya sambil bergumam dan berjalan tak menentu. Menurut kesaksian pengunjung yang melihatnya, tak lama kemudian sekitar pukul 12.15 siang, pekerja asal Malaysia tersebut berjalan dan memanjat pagar harimau putih setinggi 1,2 meter. Lalu berjalan menyusuri dan melompat ke parit selebar 10 meter yang berisikan 3 ekor harimau Bengal putih. Hewan-hewan cantik ini selalu mempunyai daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Harimau putih langka tak seperti binatang lainnya. Bulunya yang putih adalah akibat langsung dari kurangnya pigmen pheomelanin. Dengan kata lain, hal ini disebabkan mereka kurangnya pigmen yang menyebabkan bulu berwarna oranye menjadi putih. Harimau Bengal putih biasanya berukuran lebih besar dan lebih berat. Itulah sebabnya mereka cukup langka dan sangat dihormati karena kecantikannya. Banyak dari mereka yang dilahirkan di penangkaran, tapi tidak dengan ketiga harimau putih ini. Mereka didatangkan langsung dari Sumatera pada tahun 2001 dan pada saat itu berumur 9 tahun. Saat itu orang-orang menyaksikan harimau itu dengan rasa kagum. Mereka tidak berpikir akan melihat momen yang membuat mereka ingat seumur hidup kejadian itu. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, Nordin berjalan menyusuri dan melompat ke parit selebar 10 meter. Awalnya seorang saksi mata mengisahkan saat Nordin terlihat melompati tembok rendah dan mendarat di parit di dalam kandang harimau putih 4 meter di bawahnya, sambil membawa ember kuning dan sapu. Ia kemudian melintasi parit sedalam 1,75 meter, berjalan ke tebing berbatu di dekat tempat para harimau putih itu berada, dan mulai mengagetkan, memprovokasi binatang-binatang tersebut dan mengayunkan sapu. Ketika 2 harimau mendekatinya, dia menutup kepalanya dengan ember, kemudian berbaring meringkuk di tanah. Kata 2 saksi mata, pasangan asal Australia kepada polisi. Dalam sekejap, 2 harimau putih itu langsung mendekatinya. Salah satu dari mereka memukulnya dengan cakarnya. Nordin mulai menjerit kesakitan. Sekitar 30 orang atau lebih penonton menyaksikan adegan tragis itu dari kejauhan. Awalnya, orang-orang mengira serangan tersebut adalah bagian dari pertunjukan. Namun,
Ketika Nordin mulai berteriak, mereka sadar itu bukan sebuah pertunjukan, melainkan harimau yang benar-benar akan menikmati santapan hidupnya. Beberapa orang yang melihat juga langsung ikut berteriak, guna untuk mengusir harimau putih itu agar meninggalkan Nurdin. Sementara yang lain menyarankan pria itu agar masuk ke dalam air dan berenang ke tempat yang aman. 3 harimau putih itu benar-benar selama lebih dari 10 menit. Alarm kebun binatang pun berbunyi. Sekitar 20 petugas tiba. Dalam beberapa menit mereka berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Beberapa orang mencoba mencegah untuk serangan harimau itu terus berlanjut dengan melemparkan sapu, payung, dan penutup tempat sampah. Tetapi semua itu sia-sia. Sementara yang lain mengusir para penonton yang histeris agar tidak terus melihat adegan mengerikan itu. Para staf kebun binatang juga mengerahkan 2 penjaga kebun binatang yang bersenjatakan senapan dari peluru tajam. Namun pada akhirnya juga tidak mereka gunakan. Meskipun ada upaya lain dari para penjaga, harimau itu terus menerkam Nurdin selama beberapa menit. Kata pihak kebun binatang dalam sebuah pernyataan, serangan tersebut baru berhenti setelah pintu tempat makan harimau dibuka. Para harimau itu mundur ke sana dan membiarkan Nurdin tergeletak di tanah. Ketika harimau-harimau tersebut berada di area makan, pintu yang memisahkan dari kandang lainnya ditutup dan petugas dapat mengevakuasi tubuh petugas kebersihan yang malang itu. Mobil ambulan datang pada pukul 12.34. Namun, semua itu sudah terlambat. Nurdin, yang berasal dari Sarawak, Malaysia, dinyatakan meninggal 10 menit kemudian setelah insiden tersebut. Setelah insiden tersebut, ia mendapatkan 90 luka mengerikan. Ia telah digigit di bagian belakang leher, di bagian tengkorak mengalami retak, serta banyak luka dalam mengerikan lainnya. Pihak kebun binatang Biswajit Guha harus menutup sementara setelah insiden tersebut. Namun, hal ini dilakukan untuk kebutuhan penyelidikan atas insiden tersebut dan bukan untuk alasan keamanan. Pameran harimau putih akhirnya dibuka kembali setelah 5 hari insiden penyerangan. Ketiga harimau itu juga tidak akan dibinasakan karena mereka bertindak secara naluri alami. Dan sebenarnya, kandang harimau putih terbilang cukup aman bagi para pengunjung selama mereka berdiri di luarnya. Sebuah parit yang memisahkan harimau dari jembatan pengunjung sejauh 8,5 meter pada titik terdekat dan 10 meter dari titik terjauh. Bagian tengah parit, bagian terdalamnya, memiliki kedalaman 1,75 meter, sedangkan air di kedua sisinya mencapai kedalaman 1,5 meter. Pagar di sisi kandang tingginya 5,8 meter, dan pagar di belakang tingginya 4,7 meter. Pagar kawat setinggi 1,5 meter, lainnya berdiri di depan pagar setinggi 4,7 meter. Sebagai tindak pencegahan tambahan, pengukuran ini sesuai dengan pedoman keselamatan internasional yang diberlakukan oleh Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium. Sementara pihak berwenang tidak pernah menemukan alasan mengapa Nurdin melakukan aksi bunuh dirinya dengan cara yang sangat mengerikan itu. Dan inilah kisah mengerikan di balik video pria yang dimangsa harimau putih yang pernah viral di tahun 2008 lalu. Bagaimana? Apakah kalian pernah menyaksikan video legendaris ini atau belum pernah melihatnya sama sekali? Buat kalian yang belum pernah menontonnya, bakal admin taruh linknya di kolom komentar. Namun buat kalian yang takut, tidak disarankan untuk menontonnya. Kebijakan penonton sangat disarankan. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Salam hangat dari Deep Creepy.